Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, bertolak ke Lapas Bancai Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, pagi. Mereka berangkat dengan harapan bisa bertemu Sudirman tanpa penjagaan yang ketat seperti saat di Polda Jawa Barat. Menurut keterangan mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Kamis pagi, rombongan yang berangkat terdiri dari Beni, kakak Sudirman, beserta kedua orang tua mereka. Mereka memulai perjalanan sejak pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dengan harapan kunjungan kali ini akan lebih leluasa dibandingkan saat Sudirman masih berada di Polda Jawa Barat. Mudah-mudahan betul, karena kan waktu di Polda Jabar yang boleh menengok Sudirman hanya bapak dan ibunya. Itu pun dikelilingi oleh penyidik. Tapi mudah-mudahan di Lapas Bancai Bandung hal itu tidak terjadi, sehingga Beni, kakak Sudirman, bisa masuk ke Lapas Bancai. Begitupun juga anggota Peradi yang sudah ditunjuk keluarga untuk mendampingi keluarga Sudirman, ujar Titin, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Sudirman sendiri adalah satu-satunya terpidana kasus Vina Cirebon yang belum mengajukan peninjauan kembali, PK. Sebelumnya, informasi bahwa Sudirman telah dipindahkan ke Lapas Bancai Bandung juga disampaikan oleh Titin pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, lalu. Lebih lanjut, Titin menyebutkan bahwa keluarga Sudirman berharap agar Sudirman dapat dipindahkan ke Lapas Cirebon, menyusul 6 terpidana lainnya dalam kasus yang sama. Titin mengakui adanya kekhawatiran terkait kemungkinan penolakan dari kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Ya, kita harapkan begitu, Sudirman menyusul 6 terpidana ke Lapas Cirebon, tapi kan tetap harus komunikasi dengan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Yang saya khawatirkan, bahwa kuasa hukum Polda tidak rela kalau Sudirman dibawa ke Lapas Cirebon, ucapnya. Alasan utama keluarga menginginkan Sudirman dipindahkan ke Lapas Cirebon adalah agar akses kunjungan menjadi lebih mudah. Orang tua dan kakaknya Sudirman rindu, kalau di Cirebon kan bisa nengok, kalau ke Bandung kan biayanya lebih besar, jelas dia. Keluarga Sudirman berharap kunjungan ke Lapas Bancai ini dapat menjadi momen yang lebih intim tanpa adanya pembatasan ketat seperti yang mereka alami sebelumnya. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau mendengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan.
Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. kok kok Bener, jadi, Bang? kok jadi nantang fight? Bener, Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadhoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadhoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadhoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadhoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadhoni. Selain itu Pitra Romadhoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadhoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadhoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina. Susno 2J merespon sebuah pernyataan dari polisi yang dinilainya keblinger di kasus Vina Cirebon 2016. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa seorang ahli yang berikan kesaksiannya di sidang PK Saka Tatal semestinya bersertifikat atau pernah berdinas di Korlantas Polri. Susno 2J tak habis pikir pernyataan itu keluar dari mulut seorang polisi. Dia pun berharap agar pendapat itu dilontarkan bukan dari seorang petinggi Polri, pasalnya jika demikian, hal itu sungguh memalukan. Ex-Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009 tersebut menilai tidak ada orang lain yang lebih ahli selain polisi itu sendiri yang bisa menentukan sebuah kecelakaan atau bukan. Susno pun menyindir pernyataan polisi itu dinilainya aneh, meski Susno tak menyebut langsung, tetapi tak dipungkiri bahwa sosok yang disebut langsung ialah Ito Sumardi. Ito secara tidak langsung menyenggol Susno 2J, ia menyebut semestinya saksi ahli kecelakaan yang hadir ke sidang memiliki sertifikat.